Oke, eh, kita akan melanjutkan materi kita ya dengan mulai masuk ke dalam General Equilibrium Model. Yang pertama akan dibahas itu adalah General Equilibrium Model yang sederhana ya, yaitu yang sifatnya itu close, ya, close ekonomi dan terdiri hanya dari dua sektor ya, dan dua faktor produksi ya. Oke. Nah, mungkin yang akan dibahas itu ada beberapa topik ya. Yang pertama kita akan membahas tentang yang topik yang pertama itu adalah tentang, di sini tertulis sebagai diagrammatic exposition. Tapi ini sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi akan kita skip. Kemudian mathematical exposition dari dari teori. Kalau tadi kan diagrammatic exposition, sekarang mathematical expositionnya. Kemudian kita juga akan mencoba melihat closed form solution dari model. Jadi bagaimana bentuknya kalau kita selesaikan secara manual ya dengan tangan. Kemudian kita melakukan kalibrasi ya. Jadi kalibrasi itu adalah memasukkan parameter ke dalam mengestimasi parameter ya, dari segi model. Kemudian kita mencari numerical solutionnya ya, ini kita tidak lakukan. Kemudian kita akan melakukan latihan simulasi ya. Terus melakukan exercise dengan software Jempek di sini. Jadi konsepnya step by stepnya, kemudian software Jempeknya seperti apa. Oke, untuk mereview, ini adalah diagrammatic exposition ya, dari model yang kita bahas sebelumnya. Ya. Di sini kalau kita boleh rangkum kembali, ya, ini adalah Edwards-Bloch diagram. Oke, jadi ini Edwards-Bloch diagram yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita perhatikan, berarti kalau tugas kita itu tentunya adalah kalau kita punya spesifikasi dari fungsi produksi ya, kita punya spesifikasi fungsi produksinya F1 K1 L1, kemudian kita punya spesifikasi fungsi dari fungsi produksi duanya ya, kemudian kita punya fungsi utility-nya. Oke. Maka pada prinsipnya kita bisa menggambar Edwards-Bloch diagram, kita bisa menggambar production possibility frontier, kemudian kita bisa cari titik yang optimumnya dan kita cari titik alokasinya. Pada prinsipnya yang kita lakukan itu tentunya adalah mencari K1, L1 ya, kemudian K2, L2 ya. Jadi optimum allocation dari KS dan LS ya. Jadi endogenous variable-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 endogenous variable. Ini akan kita cari ya. Nah, exogenous variable-nya itu ada KS dan LS. Oke. Nah, secara matematis ya, kalau kita punya fungsi eksplisitnya ya, misalkan untuk penyederhanaan kita masukin fungsi produksi Cobb-Douglas ya, maka fungsi X1 itu menjadi ini ya, X1 inilah X1, ini X2 ya, Cobb-Douglas. Kemudian juga kita asumsikan misalkan preferensinya adalah
Cobb Douglas juga, ya. Jadi seperti kita punya technological specification, specific parameter production function, kita punya preferensi, kita punya resource constraint. Dan seperti Anda ingat, tiga hal ini itu adalah dari backbone dari CGI model, ya. Jadi dengan spesifikasi fungsi ini tadi, ya, pertanyaannya adalah kita ingin tahu berapa K1, L1, K2, L2, X1, X2 yang optimum. Juga kita ingin tahu bagaimana atau berapa harga dari barang. Cara yang pertama, ya tentunya kita bisa gambar Edward box diagramnya. Bisa saja kita gambar, ya, dengan komputer, dan masih bisa dihandle dengan gambar, ya. Tapi kita juga bisa menyelesaikannya secara matematika, ya. Dan kita bisa menyelesaikan secara matematika itu dengan dua cara sebenarnya. Yang pertama adalah dengan cara laissez-faire, ya, atau invisible hand. Kita mengasumsikan bahwa firms itu meminimumkan biaya, rumah tangga memaksimumkan utility, dan mereka bertemu di competitive market. Itu disebutkan competitive solution. Atau cara yang kedua itu social planner solution, ya. Social planner solution itu adalah cara yang gambar tadi, ya. Jadi kalau yang gambar itu kan itu social planner solution, ya. Jadi kita kita tahu fungsi PPF-nya, ya. Ini kita tahu fungsi utility-nya, kemudian kita maksimumkan utility-nya, kemudian dapat titik ini A. Titik A berarti ekuivalen dengan titik A di sini, dan dapatlah alokasi L dan K. Itu adalah social planner problem, ya. Oke. Nah, tapi akan juga bisa dilakukan itu adalah bagaimana kita melakukan competitive solution, ya. Oke, competitive solution itu jadi solusinya itu diserahkan atau disentralisasikan kepada agen-agen ekonomi masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya social planner. Jadi kita punya producer problem, ya. Kita punya consumer problem, nanti masing-masing kita selesaikan, ya. Nah, kita ada dua produsen 1 dan produsen 2. Oke. Kita produsen 1 sama. Produsen 1 mau meminimumkan biaya subjek terhadap teknologi, ya. Ini teknologi Cobb Douglas, ya. Fungsi produksinya seperti ini. Produser 2 juga sama, ingin meminimumkan biaya subjek terhadap teknologi produksinya, yaitu X2. Oke. Konsumen juga sama, tapi problem konsumen itu adalah dia ingin memaksimumkan utility, ya, utility-nya Cobb Douglas, ya, subject to budget constraint, ya. Ya. Artinya apa? Artinya belanja yang dia punya itu tidak boleh atau harus sama dengan income yang dia punya. Oke. Nah, Anda sudah belajar di sesi awal-awal, ya, bagaimana menyelesaikan minimisasi biaya tersebut, ya. Untuk fungsi produksi Cobb Douglas itu cukup sederhana, ya. Solusinya adalah seperti ini, ya. Mungkin perlu diingat, yang Anda harus ingat itu adalah bahwa kalau kita Cobb Douglas, ya. Cobb Douglas itu sebenarnya CES dengan elasticity of substitution sama dengan 1, ya. Dengan elasticity of substitution sama dengan 1. Jadi artinya kalau misalkan Anda ingat yang CES, jadi kalau misalkan kita punya fungsi produksi X1 sama dengan CES, ya, CES dari K1 L1, ya. Alpha kali K1 gitu, ya, min sigma plus
apa namanya, 1 min alpha kali L1 pangkat min rho 1 per min rho. Kemudian dimana elasticity of substitution itu sama dengan 1 per rho, ya. Maka solusinya K1 itu sama dengan alpha kali kali X1, ya. Alpha pangkat min sigma, ya, ke X1, kemudian kali X1 harga K1 R, ya, dibagi C1 pangkat min sigma. Oke. Nah, karena elasticity of substitution untuk berulah 1, maka ini jadi sederhana aja, jadi K1 alpha ini salah, ini adalah sigma, ya. Kemudian K1 sama dengan alpha kali X1 kali C1 per R, ya. Jadi ini. Oke. Nah, ini adalah, ini sama di sini kan solusinya. Ya, ini. Oke. Jadi solusinya adalah K1 sama dengan alpha kali C1 kali X1 per R. Oke. Jadi di sini kelihatan. Nah, dengan cara yang sama L1 juga bisa dihitung. Ya. Maka solusinya adalah K1, ya. Ini persamaannya. L1 ini persamaannya, di mana R ada R dan W, ya, R untuk K, W dan L. K2 ini persamaannya, dan L2 ini persamaannya, ya. Oke. Terus kita juga punya satu kondisi lagi untuk general equilibrium, karena kita asumsikan market itu kompetitif. Maka dalam competitive market itu harga barang sama dengan unit cost of production, ya. Dan C itu adalah unit cost of production, ya, seperti yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya, ya. Jadi kita juga ada tambahan ini. Jadi kita punya untuk produsen itu kita punya persamaan yang mendefine K1, persamaan yang mendefine L1, persamaan yang mendefine K2, persamaan yang mendefine L2, ya, dan juga persamaan yang mendefinisikan zero profit ini, ya. Oke. Untuk konsumen, ya, konsumen memaksimumkan utility Cobb-Douglas subject to budget line. Ini juga sederhana solusinya, ya. Anda sudah belajar di sesi sebelumnya, X1 menjadi ini, X2 menjadi ini, ya. Dan Anda tahu bahwa si gamma ini itu adalah budget share dari X1, ini budget share dari X2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa bagi, ya, rasio P1X1 dan P2X2, ya. Jadi dari persamaan ini, ya, ini saya buang. Oke. Jadi dari persamaan ini P1-nya kita bisa pindahin ke sini, P2-nya juga bisa pindahin ke sini, sehingga kita bisa bikin rasio antara P1X1 dan P2X2, ya. P1X1. Jadi ini P1X1 dibagi P2X2 itu sama dengan gamma per 1 min gamma. Ya. Terus cara menyelesaikannya. Dan kita selesaikan lagi P2X2, ya, dikali P2 kali X2 itu berarti 1 min gamma dibagi gamma kali P1X1. Oke. Jadi ini tolong diingat. Nanti diselesaikan lagi. Oke.
Oke ya. Jadi kalau kita lanjutkan, nah dari atas tadi ya kita punya kita pindah-pindahin ke bawah ya. Kita pindah-pindahin ke bawah. Di produser 1 itu dia punya solusi terhadap K1-nya ini ya. Yang ini ya. Solusi jadi alpha kali C1 kali X1 dibagi R. Kemudian R-nya kita keluarkan ya. Jadi kita solve for R. Demikian juga untuk L1. L1 itu adalah ini ya. Kemudian kita solve for W ya. Demikian juga untuk produser 2 ya. R-nya kita solve sehingga dapat persamaan ini. Demikian juga untuk L2, W-nya kita solve. Untuk apa? Karena kita mengasumsikan R dan W yang dihadapi oleh produser 1 dan produser 2 itu sama. Ya. Karena mereka akan equate di labor market yang sama, di capital market yang sama, berarti mereka menghadapi harga yang sama. Dengan demikian, maka ini kita bisa samakan. Ya. Ini kita bisa samakan. Ya enggak? Oke. Kita equate R ya. Ini berarti ini sama dengan ini, jadi ini sama dengan ini ya. Oke. Kemudian kita gunakan zero profit condition. Zero profit condition itu P1 sama dengan C1 ya, P2 sama dengan C2 ya, C kecil ya. Sehingga si C1-nya bisa diganti P1, C2-nya bisa diganti P2. Oke. Nah, sekarang dari solusi yang ini, nah yang ini, oke. Ada P2X2 kan? Nah, P2X2 dari ini solusi dari consumer problem ya. Dari sini itu ada P2X2. Nah, ini kan. Kebetulan di sini juga ada P2X2. Ya. Kalau gitu kita substitusikan aja itu ke situ. Ya. Maka alpha P1 kali X1 per K1 sama dengan beta kali P2X2. P2X2-nya diganti dengan ini. Ya, diganti dengan ini. Dibagi K2. Kita selesaikan. Ya, kita selesaikan, P1-nya hilang, ya, ini karena ini P1 lagi, ini P1 di sini hilang, maka tinggal alpha per K1 sama dengan beta dikali 1 min gamma dibagi gamma kali K2. Ini salah satu kondisi yang harus kita dapat. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menyamakan W ya, yang ini ya. W ini kita samakan ya, ini kan sama ya. Ini sama karena W-nya sama. Maka kita lihat di sini disamakan ya. Ini sama. Oke. Nah, juga pakai zero profit condition supaya si C1-nya bisa jadi P1, C2-nya bisa jadi P2. Oke. Dan kembali kita bisa substitusikan si PX2 ini ke sini kan. Oke. Dan substitusikan ke situ. Maka ini jadi 1 min alpha P1 kali X1 dibagi 1, yang ini jadi P2X2 hasil substitusi dari sini. Ya. Sehingga kembali ini kita bisa coret, itu bisa coret. Maka 1 min A per L1 sama dengan 1 min beta dikali 1 min gamma dibagi gamma kali L2. Ini star yang 2. Oke. Oke ya. Nah, jadi ingat, kita sekarang sudah punya kondisi yang bisa digunakan untuk bahan penyelesaian selanjutnya ya. Yaitu yang pertama adalah ini, kondisi ini. Kemudian yang kedua adalah
kondisi ini. Ya, 2. Nah, 2 itu kemudian kalau kita bawa ke sini, nah yang ini kan, nah itu adalah A sama ini. Oke. Yang ini. Oke. Jadi ini adalah kondisi yang tadi kita punya. Jadi alfa per K1 sama dengan ini, 1 min alfa per L1 sama dengan ini. Jadi kondisinya. Nah, cuman kita harus ingat juga bahwa kita punya resource constraint, ya. Artinya K1 ditambah K2 itu tidak harus sama dengan suplai K yang tersedia. L1 dan L2 harus sama dengan suplai yang tersedia, ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa mensubstitusikan K2 dengan persamaan ini. Jadi persamaan ini kita gunakan persamaan ini, ya, ke sini. Kita gunakan persamaan ini ke sini, ya. Oke. Untuk yang K1 misalkan, maka K2-nya itu kita ganti menjadi KS min K1. Untuk ini L2-nya kita ganti menjadi LS min L1. Ya. Jadi solusinya seperti ini. Alfa per K1 sama dengan ini. Nah, sekarang kan tinggal K1-nya kita bisa selesaikan, ya. Kita bisa selesaikan sedemikian rupa, ya. Sampai akhirnya dapatlah K1 sama dengan ini. Dengan cara yang sama kita bisa dapat L1 sama dengan ini. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat K1, maka kita otomatis bisa dapat K2 dong, ya enggak? Karena K2 kan KS min K1. Kalau kita udah dapat L1, maka otomatis kita juga bisa dapat L2 karena L2 adalah LS minus L1. Ya. Selesai solusinya. Ya. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena ini semua isinya parameter, ya. Di sini itu semua isinya parameter, kan? Ini parameter semua, ya. Kalau kita tahu alfa, gamma, dan beta, maka kita bisa selesaikan berapa K1-nya. Karena KS itu exogenous, ya, ditentukan. Oke, oleh karena itu sekarang kita bisa menghasilkan solusi K1, L1, ya, K2, L2. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini kita hitung lagi. Oke. Nanti kita bisa tahu solusi K1, L1, K2, L2, otomatis kalau kita tahu K1, L1, kita tahu X1. Kalau kita tahu K2, L2, kita tahu X2. Ya. Oke. Jadi selesai minimal untuk K1, L1, K2, L2, X1, X2. Oke. Jadi ini membuktikan atau menunjukkan ya, bahwa solusi dari general equilibrium model itu dipengaruhi oleh 3 hal. Ya. Faktor endowment. Ya, faktor endowment itu apa? KS dan LS, kan? Ya enggak? Ya. Teknologi itu apa? Parameter dari fungsi produksi. Ya. Apa parameter dari fungsi produksi? Alfa, beta, alfa, ya. Alfa, beta, ya enggak? Dan para preferensi, apa preferensi yang mana? Preferensi yang gamma, karena itu parameter dari fungsi utility. Ingat di awal pembahasan tentang teori general equilibrium yang diagrammatic exposition, di situ ditekankan bahwa CGI model itu backbone-nya itu ada 3, ya. Faktor endowment, teknologi, dan preferensi. Oke, bagaimana dengan harga? Nah, tadi kan quantity semua sudah dapat kita temukan, ya, solusinya. Ya. Semua sudah kita temukan, tergantung parameternya. Kalau parameternya kita tahu, ya, angkanya bisa tahu, ya. Bagaimana dengan harga? Harga juga sama. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah berdasarkan teorinya, ya, terutama kalau Anda pernah dengar yang namanya teori Walras Law, ya. Ya. Walras Law itu menyatakan bahwa kalau kita ada end market, ya,
maka kita hanya perlu n-1 equilibrium conditions. Oke. Artinya apa? Artinya general equilibrium model itu tidak akan pernah bisa menemukan berapa harga absolut. Ya. Jadi tidak bisa misalkan general equilibrium model itu menentukan berapa rupiah harga beras, gitu. Tidak. Ya. Harus harga beras relatif terhadap harga barang, harga sesuatu barang. Ya. Kenapa? Karena dia harus berlaku yang disebut dengan nominal homogeneity. Ya. Nominal homogeneity itu adalah kalau semua harga itu naik dengan proporsi yang sama, maka real variable tidak berubah. Ya. Oke, jadi contohnya maksudnya begini, kalau misalkan kita Anda dalam consumer theory ya, nah ini juga berlaku kan di dalam segi model. Kalau ini X1, katakanlah ini X2, kemudian ini utility awalnya, ini budget lainnya P1 per P2 ya. Kalau misalkan semua harga naik 10% misalkan ya, maka P1 akan naik 10%, P2 juga akan naik 10%. Ya. Jadi dia slope dari ini tidak akan berubah. Ya. Jadi dan income juga akan naik 10%. Ya. Income akan naik 10%. Oke, karena income itu kan fungsi dari upah ya, dari sewa modal ya. Maka ketika income naik 10%, oke, pada saat yang sama harga juga naik 10%. Oke. Tetapi harga dua-dua barangnya naik 10%, maka ini balik lagi ke sini. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah titik awal dan titik akhir itu akan ada di titik tepat yang sama. Ya. Jadi tidak akan ada perubahan dalam quantity change kalau semua harga naik, termasuk harga dari income. Harga dari income itu harga dari input. Ya. Oke. Jadi no unique solutions of price. Ya. You can always find many sets of equilibrium price. Oke. Nah, yang bisa dilakukan oleh CGI adalah menemukan harga relatif saja. Ya. Price of a commodity relative to one numeraire. Jadi relatif terhadap harga satu barang, ya, atau relatif terhadap harga satu indeks harga barang-barang. Pokoknya satu. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berapa harganya, biasanya dalam CGI model kita ambil satu barang sebagai pembanding atau numeraire. Ya. Misalkan kita set P1 jadi numeraire, jadi harganya 1. Sehingga kalau harganya 1, P1 adalah sama dengan 1, dia tidak akan berubah. Itu dianggap konstan. Yang lain itu semua relatif terhadap P1. Ini terhadap P1, ini R terhadap P1, ini juga W terhadap P1. Ya. Jadi ini harga semua relatif terhadap P1. Oke. Nah, berapa P2-nya? Kalau P1-nya kita tentukan 1, yaitu kita pakai persamaan yang dari preference ya, dapat ini ya, ini yang ini nih. Yang ini. Yang ini. Oke. Dapat itu. Kemudian berapa harga R? Ya, ini juga kita bisa masukkan itu karena jadi persamaannya yang mana? Yang ini yang dari solusi R ya, solusi R. Nah, ini solusi R. Yang mana tadi? Salah satu R ya. Nah, yang ini bisa ya, R ini. Yang ini bisa ya, R. Ya. Karena kan C1 sama dengan P1 kan, ya, yang ini. Maka ini jadi ini. Dapatlah R. W sama dengan cara yang sama, kita cari W ya. Kita dapat jadi. Karena kita tahu X1, kita tahu L1, maka kita tahu W.
Oke, dengan demikian lengkap sudah semua kebaca. Kita tahu K1, kita tahu L1, otomatis kita tahu X1. Kita tahu K2, kita tahu L2, otomatis kita tahu X2. Kita tahu P1, karena P1 itu dieksogenuskan sama dengan 1 sebagai nomor R, maka kita tahu P2, kita tahu R, kita tahu W. Jadi semua solusi dapat kita hitung ya dengan menggunakan cara seperti ini. Oke. Nah, sebelumnya kita udah membahas solusi ya dari solusi closed form ya dari General Equilibrium Model 2x2 closed economy ya dengan fungsi produksi Cobb Douglas. Langkah selanjutnya tentu adalah bagaimana kita bisa tahu parameter-parameter ini ya. Salah satu cara untuk menghitung parameter Cobb Douglas, parameter ini adalah dengan apa yang disebutkan kalibrasi. Jadi kalibrasi itu adalah suatu kondisi ya yang menyatakan bahwa perekonomian atau data yang ada di dalam perekonomian itu adalah merepresentasikan equilibrium awal. Ini asumsinya. Kalau kita punya data itu adalah data equilibrium. Kalau data equilibrium berarti apa yang kita detect ya di data ya, tentang nilai transaksi terutama itu adalah nilai transaksi yang secara implisit itu adalah hasil dari optimisasi. Nah, salah satu data yang merupakan nilai transaksi barang seluruh nasional, seluruh perekonomian itu adalah input-output input-output table, ya, I/O table, ya, input-output table ini. Nah, untuk penyederhanaan kita asumsikan input-output table itu hanya untuk dua barang, ya, dua industri 1 dan industri 2, kemudian hanya dua input, labor dan kapital. Nah, di dalam I/O table itu isinya adalah total transaksi. Ya. Yang ini adalah nilai pembayaran gaji ya, dari industri 1. Ini nilai pembayaran kapital untuk industri 2. Di mana di dalamnya terkandung dua komponen ya. Komponen upah W dikali jumlah labornya. Jadi ini adalah W kali L1. Demikian juga untuk ini, W kali L2. Jadi ini total transaksinya ini dalam nominal ya. Dalam rupiah ya, W kali L2. Karena kita mempunyai kondisi zero profit, maka kalau ini kita tambahkan ya, W L1 ditambah RK1 itu adalah total nilai produksi dari sektor industri 1 ya. Demikian juga ini ya. WL2 plus R2K2 itu sama dengan total nilai produksi dalam industri 2. Oke. Nah, ini contoh angkanya ya. Ini angka yang sama ya yang akan Anda pakai dalam latihan nantinya ya. Ini adalah berasal dari tabel input output Indonesia tahun 2000 ya. Tahun 2000. Dimana misalkan di tahun 2000 ini industri 1 itu adalah industri manufacturing, industri 2 adalah industri sisanya. Ini pembayaran total produksi, total value added ya atau output. Ini kalau ini dalam ini adalah value added itu sebesar 347 triliun, yang ini 955,3 triliun, pembayaran salarinya 68 triliun, pembayaran surplusnya 279 triliun. Kalau ini sebaliknya ini 340 triliun, 613 triliun. Nah, dengan adanya angka yang ini, okay. Nah, CGI model itu data awalnya harus mencerminkan data tersebut, ya, dengan asumsi bahwa data tersebut adalah kondisi equilibrium. Artinya CGI model yang kita punya tadi, persamaan-persamaan tadi, kalau kita selesaikan, ya, kita solve, maka setidaknya harus bisa menghasilkan data yang sama. Oke. Nah, kalibrasi ya, itu artinya adalah mencoba mencari parameter dari general equilibrium model dalam hal ini ya, untuk yang model yang kita punya yang sederhana ini adalah alpha, beta dan gamma ya. Yang kalau si model tersebut kita solve dengan parameter tersebut, maka dia akan bisa menghasilkan initial equilibrium yang mimik ya, data dengan tepat. Oke.
Caranya bagaimana? Nah, caranya sederhana aja. Kita tahu dari data input output table itu, ya, di sini kelihatan ya. Nih. Oke, kita tahu dari input output table ya, bahwa W kali LI itu adalah 68 nih, 68 ini ya. Itu adalah W kali LI. Ya. Jadi total pemberian tenaga kerja yang dilakukan oleh industri 1, WL1 ya. WL2 itu adalah 340. Ini dari IO table. Kita tahu ini, dan kita tahu bahwa ini adalah W kali L2 kan. Ini W kali L1 gitu loh. Demikian juga RK ya. RK itu 278,55 atau di sini 279 ya. Dan ini adalah R kali K1. Demikian juga ini 613 adalah R kali K2 ya. Maka dengan zero profit assumption, maka kita bisa menghitung total penjualan atau total biaya. Sama kalau zero profit kan. W kali L1 tambah R kali K1 itu 346,6 ya. Ini 346,6. Ini adalah P1 kali X1, harga barang 1 ya, kali X1 sama dengan WL1 plus RK1. Demikian juga untuk industri 2 ya. Ini di sini sama juga. Oke. Nah, karena kita angka-angka itu udah punya ya, maka dari, kalau kita balik lagi ke first order condition ya, ini saya balik ya, saya balik sini, saya balik ke first order condition. Yang oke, yang ini aja nih ya, yang udah ketemu ya, yang ini, yang producer first order condition yang ini. Kalau boleh saya tulis di sini, itu adalah K1 sama dengan alpha C1 kali X1 dibagi R ya. Ini saya bawa ya, saya bawa ke sini. Ya. Oke. Nah, ini kan sama dengan kalau kita selesaikan menjadi alpha, kemudian kita tahu bahwa ini untuk zero profit C1 sama P1, maka dia menjadi R kali K1 dibagi P1 kali X1 ya. Oke. Nah, kita tahu RK1 adalah 346, P1 X1 RK1 adalah 278,55 ya, ini 278,55, PX1 itu adalah 346,6, maka alpha sama dengan 0,804. Untuk cara yang sama ya, beta juga kita bisa hitung, sebesar 0,643. Gamma dari mana? Gamma itu parameter dari preferensi ya. Gamma itu adalah budget share dari barang X1 ya. Ini dari utility function ya. Anda tahu bahwa untuk Cobb-Douglas itu kan solusinya adalah gamma kali Y dibagi P1 kan? Ya enggak? Berarti gamma sama dengan P1 kali X1 dibagi Y, dan Y itu adalah P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ya. P1 kali X1 berapa? P1 kali X1 346 ya. Ini 346. P2 X2 berapa? 953,3 0,267. Oke. Nah, sehingga sekarang kita punya parameter semua.
Oke, kita punya semua parameter. Kita punya alfa, kita punya beta, kita punya gamma. Ini nilainya. Ya. Kalau kita punya alfa, punya beta, punya gamma, maka kalau kita balik ke solusi ini, maka kita bisa selesaikan semuanya. X1 kita bisa selesaikan, N1 bisa selesaikan, K2 kita bisa selesaikan. Ya. Sebentar, asal tahu KS-nya tentunya ya, asal tahu KS-nya. Tapi minimal semua parameter kita bisa selesaikan. Oke, jadi terakhir kita sudah bisa menghitung alfa, beta, dan gamma ya. Cuma kita belum selesai ya. Karena kita harus menghitung numerical solution dari K1, L1 dari semua parameternya. Oke. Yang belum kita tahu itu adalah KS dan LS. Ya, KS dan LS. Jadi ini kita belum tahu. KS dan LS. Cuman kita tahu bahwa R kali K1 ditambah R kali K2 itu sama dengan R kali KS kan? Ini enggak? Dengan asumsinya kalau R-nya dengan asumsi R-nya sama ya, economy wide range. Itu kita tahu nilainya adalah 891,72. Dan juga kita tahu W kali LS itu adalah W kali L1 ditambah W kali L2, di mana nilainya adalah 408,18. Nah, bagaimana caranya? Karena kita tahu nilai persis dari R-nya, bagaimana kita selesaikan solusinya? Ya? Caranya adalah mengasumsikan, ya, ini penting, bahwa di awal periode atau di awal initial equilibrium tadi, W itu kita kasih aja nilai initial value. Ya? Katakanlah 1, W sama dengan 1, R sama dengan 1. Ya. Kenapa 1? Bagaimana kalau tidak 1? Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa itu tidak akan begitu berpengaruh. Oke? Kalau kita masukin W sama 1, R sama dengan 1, maka kita bisa asumsikan bahwa KS itu adalah quantity ya, 891,72 dan LS itu 408,18. Oleh karena itu sekarang kita bisa menghitung ya, K1-nya berapa? Karena punya parameternya semua, KS-nya ya, L1-nya berapa? K2-nya ada, L2-nya berapa? X1-nya berapa? X2-nya berapa? Oke. Jadi coba ini saya kosongin di sini ya. Saya kosongin di sini itu. Jadi Anda bisa menghitung sendiri ya, menghitung sendiri berapa nilainya di situ ya. Oke. Kemudian juga Anda bisa menghitung P2 R dan W ya. Oke. Nah, kalau Anda coba lakukan ulang ya, exercise tadi ya, dari mulai sini kembali ke sini lagi dengan menggunakan W dan R yang berbeda-beda, bagaimana coba? Apa kesimpulannya? Ya, coba kita lihat. Yang jelas yang pasti kalau untuk hal yang ini ya, untuk hal yang ini parameter dari solusi dari K1, L1, K2, L2, X2 itu kan tidak dipengaruhi oleh W-nya kan. Kalau W-nya berubah ya angka nilai K-nya juga berubah ya enggak? Yang pasti otomatis ini akan berubah ya. Kalau W-nya inisial W-nya kita rubah ya K1-nya berubah, K1-nya berubah karena W-nya kita rubah ya. R-nya berubah, R-nya berubah, KS-nya berubah inisialnya. Oke. Nah, jadi sehingga kesimpulannya adalah nilai dari solusi itu dipengaruhi oleh initial value dari W1 dan R1. Oke. Jadi kalau gitu gimana dong? Ya? Gimana dong kalau gitu? Ya? Kesimpulannya adalah nanti di magicnya dari CJ model ini ya. CJ model memang tidak akan pernah bisa untuk menghasilkan solusi yang sifatnya absolut. Ya. Jadi kalau misalkan ditemukan ya, P1-nya itu 1 kan by definition, P2 117, W 0,61, kemudian R 0,61. Bisa kita hitung, can we find price in rupiah? Ya. Nggak ada ya, nggak ada. Kita nggak bisa menghitung price in rupiah. Berarti ini kenapa? Karena P1 itu kita nilai 1 by definition, by our assumption, kita asumsikan 1. Sehingga P2 itu adalah
harga relatif barang 2 terhadap P1. Ya. Terus apakah kita bisa asumsikan P2 lebih besar dari P1 dari sini? Tidak juga ya, karena 1 by assumption. P1 lebih besar dari W? Nggak juga. Ya. Terus bisa nggak kita jawab W sama dengan R? Nggak bisa, karena W sama dengan R itu awalnya kita initial value-nya kita angka yang sama 1. Berarti nggak bisa juga. Bagaimana dengan quantity? Apakah kita bisa bilang K1 lebih besar dari K2 gitu ya? Nggak, lebih kecil dari K2? Belum tentu juga. Okay? Karena dan unitnya juga kita tidak tahu. Apakah unitnya itu labor, man hour, kita nggak tahu. Ya? Oke? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nilai dari CGE initial solutions ya dalam bentuk levelnya, ya, level itu nilai absolutnya levelnya itu tergantung dari dua hal ya. Tergantung dari numeraire yang kita numerairnya ya, kita tentuin numerairnya P sama dengan 1, P1 sama dengan 1 dan juga guess ya dari W dan R yang kita punya dalam kasus. Dari sini mungkin Anda sudah putus asa, kalau gitu buat apa CGE model? Ya. CGE model itu tetap akan berguna dan hanya akan berguna ya kalau kita interpretasikan dalam konteks komparatif statik. Ya. Jadi artinya maksudnya adalah yang akan kita interpretasikan dari CGE itu adalah persentase perubahan dari variabel ya, akibat shock yang kita lakukan. Misalkan shocknya terhadap KS dan LS ya. Kita shock KS atau shock LS, maka persentase perubahannya itu bisa kita interpretasikan ya. Dan kita bisa tunjukkan, Anda juga bisa coba-coba ya, bahwa nilai percentage change dari variabel tersebut itu tidak tergantung dari initial value dari price yang kita guess tadi. Dan juga comparable antar variabel nilainya. Okay. Maksudnya comparable itu adalah kalau kita kita melakukan shock terhadap LS sebesar 10%, ya, kemudian kita hitung persentase perubahannya, ya, X1 itu misalkan naik 5%, kemudian X2 itu naik 2%, maka kita bisa berkesimpulan bahwa output X1 itu naik lebih cepat daripada X2. Harga juga sama, karena kan kalau harga P1 naik 15%, harga P2 naik 25%, kita bisa boleh bilang P2 naik 20%, P1 15%, artinya P2 naik lebih cepat daripada P1. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena kita tahu bahwa si P2 dan P1 itu walaupun nilainya relatif, tetapi relatif terhadap numerair yang sama ya. Misalkan terhadap ini P1, ini terhadap P1. Oke. Jadi numerairnya sama ya. W terhadap P1 juga. Ya. Berarti kita bisa simpulkan seperti itu. Jadi walaupun kita tidak bisa menyimpulkan apakah harga barang satu lebih besar dari harga barang 2, tetapi dalam konteks komparatif statik kita bisa menyimpulkan bahwa akibat suatu shock yang kita lakukan, maka P1 akan naik lebih tinggi daripada P2. Itu kira-kira. Jadi itu cukup berguna dalam analisis G model. Oke. Nah, supaya Anda ingin meyakinkan diri, Anda silakan aja coba. Ya, coba lakukan isi ini ya. Coba naikkan LS 20% ya. Dengan initial value yang K1-nya segini ya. Kemudian kita tahu kan K1-nya segini, sekarang dari yang itu. Kemudian naikin 20% LS-nya. Terus hitung ini berapa. Oke. Tapi dan juga hitung ini berapa ya. Kemudian hitung berapa persentase perubahannya ya. Oke, nah ini hitung berapa persentase perubahannya ya. Oke. Nah, kemudian repeat exercise tadi ya dengan merubah asumsi Anda dari WR-nya. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama, kemudian bandingkan. Ini.
Ya. Oke, supaya Anda yakin. Oke. Selanjutnya, dalam CJ model juga ada yang disebut dengan homogeneity. Ya. Nah, homogeneity itu ada dua. Yang pertama nominal homogeneity. Ya. Kemudian ada yang disebut real homogeneity. Ya. Nominal homogeneity itu adalah kalau kita menaikkan numerer. Ya. Numerer itu ada, kalau tadi kan P1, berarti P11 gitu. Numerer itu adalah harga satu barang atau yang harga salah satu barang, ya, yang menjadi pembanding semua harga yang ada. Ya. Nah, kalau kita naikin numerer, kan, kita rubah numerer, itu artinya semua harga barang itu akan naik, ya, dengan proporsi yang sama. Oke. Tapi real quantity variable tidak akan berubah. Itu artinya si model CG itu bersifat nominal homogeneous. Kalau real homogeneity itu adalah implikasi dari kenyataan asumsi yang ada di hampir semua fungsi produksi CGI, bahwa fungsi produksi itu adalah return to scale sifatnya. Ya. Return to scale, maka kalau kita increase all exogenous quantity variable, ya, sebesar X%, maka semua real quantity nominal variable akan increase by X%. Ya. Nah, itu adalah properti dari CGI model yang standar, ya. Nah, kalau Anda nanti jadi CGI modeler, ya, disarankan Anda selalu ingat dua hal ini untuk mengecek bahwa model Anda benar atau tidak. Anda harus melakukan dua-duanya, nominal homogeneity dan juga real homogeneity. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke general representation dari CGI model untuk yang model sederhana kita, ya. Ini 2x2. Jadi kalau boleh kita generalisasikan, maka pertama, ya, kita sekalian juga mereview bahwa produsen itu mempunyai problem. Untuk konteks kita ada dua produsen, ya. Produsen 1 dan produsen 2. Masing-masing si firm I ini, ya, mencari kombinasi capital labor yang optimum, ya, untuk meminimumkan biaya produksi yang ini, ya, subject to teknologi. Oke, teknologi ini adalah fungsi produksi. Oke. Nah, kalau kita selesaikan, maka ini akan menghasilkan demand for factor of production K1 dan L1, di mana K1 pasti fungsi dari W, R, dan XI. Ya. Demikian juga L1, LI itu fungsi dari W, R, dan XI. Jadi persamaan inilah nanti persamaan 1, persamaan 2 akan muncul di list dari persamaan yang akan dimasukkan ke dalam CGI model. Selanjutnya adalah household problem. Household problem adalah memaksimumkan utility. Ini salah, ini harusnya QE. Jadi QE itu demand. Jadi kita bedakan demand sama supply, ya. Jadi QE itu demand, jadi memaksimumkan utility subject to budget constraint, ya. Subject to total pembelian barang P1 kali X1 itu harus sama dengan income-nya. Dan income dari si rumah tangga itu ditentukan oleh kepemilikan dari labor, supply dari labor yang ada dalam perekonomian, kepemilikan kapital yang ada dalam perekonomian dikali dengan harganya. Ini jadi oke. Nah, kalau kita selesaikan, nah ini adalah salah satu persamaan yang harus masuk dalam CGI model, si definisi dari income ini. Oke. Nah, kalau kemudian kita selesaikan si optimization ini, maka dia akan menghasilkan demand for commodity. Dan demand for commodity ini tergantung dari harga barang, ya,
dan tergantung dari income yang dia punya. Dan income itu didefinisikan sebagai di equation sebelumnya. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 persamaan. Selanjutnya, kita dalam CGI model itu market harus clear. Ya, market harus clear. Jadi total demand sama dengan total supply, artinya XI ya di pasar barang I harus sama dengan demand di pasar barang I. Jadi ada market clearing for commodity ya. Jadi apa yang di-demand oleh rumah tangga yang ini harus sama dengan apa yang disuplai ya, oleh perusahaan. Demikian juga dengan faktor produksi. Apa yang diminta oleh si perusahaan ini kan ya enggak, total permintaannya ya, ini total permintaannya dari industri 1 dan 2 ya, K1 plus K2 untuk 2 itu harus sama dengan total suplai kapital yang tersedia dalam perekonomian. Demikian juga labor harus sama dengan total perekonomian. Jadi persamaan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah general representation dari CGI model. Oke. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ya untuk fungsi produksi yang lebih spesifik. Ya. Tadi di awal kita pakai fungsi produksi Cobb Douglas ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ini kita aplikasikan untuk fungsi produksi Cobb Douglas ya. Nih, teknologinya Cobb Douglas, maka demand for inputnya ini ya, digabungkan dengan ini ya, karena ada C di sini maka ini masukin ke sini. Zero profit conditionnya ini ya. Nah, zero profit condition ya, ini tidak ada zero profit condition. Nah, ada zero profit condition ya. P1 sama C1 juga harus ditulis juga ya. Tadi tidak sempat disebutkan di sini. Zero profit condition ya. Di sini ada sebenarnya harusnya zero profit condition ya, di sini. Di mana di tempat tadi. Nah, jadi harus eksplisit, jadi profit condition itu harus eksplisit. Di sinilah tulisnya. Di sini harus ada di sini zero profit condition. Oke. Nah, jadi kalau untuk Cobb Douglas ya ini ya, samaannya demand per commodity juga Cobb Douglas ini income, kemudian market clearing for faktor produksi, market clearing for labor ya. Oke, nah sekarang kita supaya lebih general lagi kita pakai fungsi produksi CS. Ya, kalau teknologinya CS gimana? Oke, ini teknologi CS. Jadi kalau CS supaya Anda lebih familiar karena di awal-awal sesi Anda belajarnya kan CS terus ya. Cobb Douglas itu kan sebenarnya salah satu bagian dari CS ya. Jadi si Cobb Douglas itu akan sama dengan CS kalau elasticity substitutionnya sama dengan 1. Jadi kalau teknologinya CS, oke, maka demand per inputnya Anda harus sudah familiar adalah ini. S1. Oke. Ini. Kemudian LI-nya ini. Dan karena di sini ada C, ya, maka kita harus definisikan C-nya di sini, ya, di persamaan 3. Kemudian kita masukkan zero profit condition. Ya, zero profit condition itu bisa harga barang, ya, harus sama dengan CI, ya, atau totalnya aja, total penerimaan sama dengan total input, ya, total pembelian input. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Ini persamaan. Kemudian demand for commodity. Kalau Cobb Douglas tetap saya ini adalah seperti ini bentuknya. Ini mendefinisikan household income. Ini mendefinisikan market clearing for capital. Ini mendefinisikan market clearing for labor. Ini mendefinisikan market clearing for commodity. Ya. Oke. Nah,
Persamaan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ini kita sarikan bisa. Oke, jadi ini adalah summary dari persamaan general equilibrium model, dua sektor, dua faktor produksi untuk closed economy dengan fungsi produksi CS, fungsi utility Cobb-Douglas. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, supaya kita bisa implementasikan di JMPEG, langkah terakhir adalah melakukan linearisasi. Linearisasi. Anda sudah belajar linearisasi, jadi diharapkan Anda bisa sendiri melakukan linearisasi ini ya. Tidak begitu susah ya, karena padanannya cukup jelas. Kalau saya jelasin ya sedikit. Ini saya pindahin ke sini. Ya, saya ambil yang udah dilinearisasi. Oke. Nah, ini jelas di sini kelihatan bahwa contoh aja misalkan ya, yang ini itu kalau kita linearisasikan K-nya jadi K kecil ya, sama dengan X kecil minus sigma I kali R min CI ya, jadi seperti ini ya. Ini juga sama, ini jadi begini, ini jadi begini, ini jadi begitu, ini begini, ini ya. Anda ingat rule of linearization. Oke. Jadi ada yang percentage, ada yang ada yang immediate change form ya. Oke. Nah, jadi tolong diingat bahwa nanti persamaan yang ini ya, persamaan yang ini yang sudah dilineariskan itu akan digunakan dalam latihan dengan menggunakan JMPEG di sesi setelah ini.